Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi Uli Endra. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan di video kali ini saya akan coba menjelaskan serta memberikan tips ke teman-teman semua, yaitu bagaimana sih cara meningkatkan mood Anda atau semangat Anda saat mengerjakan skripsi. Nah, teman-teman yang mau memulai skripsi atau yang sedang mengerjakan skripsi mungkin bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Yuk, silahkan disimak videonya. Baik, teman-teman, kalau misalnya kita bicara tentang skripsi, tentunya skripsi itu bukan hal yang susah, tetapi juga bukan merupakan pekerjaan yang mudah gitu ya. Jadi banyak orang yang terlibat, banyak tenaga yang akan dikeluarkan, banyak pikiran yang akan digunakan untuk mengerjakan skripsi. Dan waktunya pun sangat banyak untuk mengerjakan skripsi. Sehingga sebagai manusia biasa tentunya kita memiliki mood ya, kadang berubah-ubah, kadang semangat, kadang tidak semangat, dan kadang males banget untuk mengerjakan skripsi. Lalu bagaimana sih tipsnya agar teman-teman bisa meningkatkan atau minimal menjaga mood saat mengerjakan skripsi? Nah, saya akan coba memberikan tipsnya. Mudah-mudahan ini cocok buat karakter teman-teman semua. Nah, yang pertama, kalau saran saya adalah kalian buat target ataupun planning ataupun deadline khusus kapan kalian ingin lulus skripsi. Misalnya di semester ganjil ini kalian lulus sebelum semester genap masuk. Kenapa harus membuat target? Karena kalau misalnya Anda membuat target, tentunya diri Anda terpacu untuk mengerjakan skripsi dengan lebih baik lagi. Anda terpacu untuk menyelesaikan skripsi dengan cepat. Kalau teman-teman tidak ada target, maka kalian bakal bersantai-santai saja karena nggak ada yang mau dikejar. Nah, itu yang pertama yang harus kalian lakukan. Yang kedua, tentunya ketika kita sedang mengerjakan skripsi atau ingin memulai dengan skripsi, kalian join ataupun gabung sama teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi juga. Gitu ya. Ini kebanyakan mahasiswa juga kalau sedang mengerjakan skripsi, masing-masing berpisah. Nah, itu salah juga. Karena apa? Kalau misalnya minimal kalian ketika berkumpul dengan teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi, kalian memiliki spirit yang sama, mengerjakan yang sama walaupun dengan revisian yang sedikit berbeda gitu ya. Dengan mengumpul dengan teman-teman pejuang skripsi, kalian bisa termotivasi dan memotivasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga juga kalau misalnya yang harus kalian lakukan adalah mengerjakan skripsi itu di tempat yang nyaman menurut kalian. Kalau yang nggak nyaman di kampus karena terlalu ramai, mungkin kalian bisa cari tempat-tempat yang nyaman di kampus. Misalnya perpustakaan. Itu perpustakaan merupakan tempat yang paling nyaman saat mengerjakan tugas ataupun mengerjakan skripsi. Atau kalian kalau memiliki budget ataupun dana, kalian bisa ke tempat-tempat kafe ataupun tempat-tempat minum kopi untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan skripsi kamu. Sekali lagi, penting buat kita untuk meningkatkan mood saat mengerjakan skripsi, yaitu tergantung juga sama tempat yang ingin kalian singgahi untuk mengerjakan skripsi tersebut. Apalagi kalau yang misalnya kalian anak kosan dan kosannya itu sebagai base camp untuk teman-teman yang ngumpul. Nah, itu bakalan sangat susah sekali kalian mengerjakan skripsinya. Kemudian yang selanjutnya juga saya sarankan ketika teman-teman mengerjakan skripsi, jangan terlalu idealis dengan skripsi kamu. Idealis itu terlalu ingin skripsinya tampak sempurna atau sesuai dengan keinginannya. Teman-teman, ketika Anda ingin mengerjakan skripsi, target Anda adalah bagaimana kita mengerjakan skripsi ini dengan baik dan lulus tepat waktu. Nah, kalau misalnya kalian ingin, penelitian saya ingin bagus, benar dan lain-lainnya gitu ya, tanpa ada revisi, dan kalian akan lama mengerjakannya, itu sangat disayangkan. Nanti ketika kalian misalnya lulus wisuda, kalian ingin melanjutkan skripsinya sebagai peneliti, itu nggak masalah. Tetapi kalau untuk skripsi jangan terlalu idealis. Jadi idealis itu kalian harus perfect, harus sempurna, kemudian harus tidak ada revisi dan bla bla bla. Itu yang menyebabkan kadang mood kita akan menurun ketika kita tidak menemukan misalnya satu teori yang memang sesuai dengan skripsi kita. Nah, kemudian juga kalian pintar-pintar berbagi waktu. Jangan terlalu banyak menggunakan hari atau jam itu untuk santai-santai.
Seperti yang dijelaskan di poin pertama tadi, kalian harus memiliki planning. Jadi kalian harus punya perencanaan target untuk menulis skripsi itu gimana. Jadi kurangi waktu santai-santai Anda. Ini tidak menghapuskan tapi mengurangi saja agar skripsi kamu dapat dikerjakan, dapat sesuai dengan target ataupun progres yang memang benar-benar kita bisa jalankan. Nah, selanjutnya juga kalau mengerjakan skripsi tentunya teman-teman bisa mengingat orang tua ya. Jadi mengingat orang tua, apalagi teman-teman masih kuliahnya dibiayai sama orang tua. Kalau misalnya kalian berpikir seperti itu, pasti secara otomatis itu akan ada motivasinya teman-teman. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita kuliah, kita masih bayari orang tua, kita berleha-leha untuk mengerjakan skripsi. 1 semester itu akan nambah lagi ketika kalian berleha-leha dan bayaran akan nambah lagi. Kalau yang anak kos tentunya kosannya akan tambah lagi, biaya makan akan tambah lagi dan lain-lainnya. Buat itu motivasi Anda. Kita buat itu sebagai motivasi untuk mengerjakan skripsi. Gimanapun caranya, bagaimanapun caranya, kalian harus dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan target yang kalian miliki. Nah, selanjutnya adalah motivasi ingin cepat bekerja. Lihat teman-teman, ketika ada kakak-kakak Anda, ada saudara-saudara Anda yang sudah bekerja, nah kalian jadikan itu motivasi. Kenapa? Kebayang kalau misalnya di kuliah kalian menghabiskan uang, ketika Anda lulus kalian sudah memiliki penghasilan yang sangat tetap. Dan kemudian yang terakhir nih, jangan terlalu memporsir kerjaan di skripsi. Maksudnya jangan habiskan waktu Anda dalam 1 minggu untuk mengerjakan skripsi dari pagi sampai malam, itu akan berakibat buruk dengan fisik Anda, akan berakibat buruk dengan mood Anda, akan berakibat buruk dengan kesehatan Anda. Jadi pastikan juga kalau misalnya kalian mengerjakan skripsi, seminggu bisa 3 kali atau 4 kali seminggu, dalam waktu 1 harinya 2 jam atau 3 jam. Itu saya rasa sudah sangat amat cukup gitu ya. Sekali lagi, memporsir mengerjakan skripsi itu mengakibatkan penurunan dari skripsi atau penurunan dari mood saat mengerjakan skripsi. Nah, mungkin itu saja teman-teman tips singkat saya bagaimana sih cara meningkatkan mood mengerjakan skripsi. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa juga terus subscribe YouTube channel ini, kemudian follow Instagram saya di @robyuliendra dan @skripsi_mahasiswa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.